Halo, perkenalkan kami dari FRI 053 yang memproduksi Sequel Helper. Di sini ada saya sendiri nih, Mada Ayu Agatha Widelestari, Kartika Salsabila Wulandari, dan Lutfi Muhammad. Nah, kita masuk ke latar belakang. Jadi perkembangan jangkauan kompetisi bidang olahraga saat ini semakin bervariasi, mulai dari daerah antar daerah, nasional, hingga internasional. Kompetisi di bidang olahraga biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tubuh tinggi dan proporsional. Namun, ada juga seorang penyandang disabilitas yang ingin melakukannya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat suatu produk yang dapat membantu para disabilitas dalam berolahraga. PT Atrasyu memproduksi Sequel Helper untuk menunjang produksi. PT Atrasyu harus melakukan pembangunan pabrik pada tempat yang strategis. Nah, untuk penentuan lokasi pabrik ini sendiri, kandidat lokasi pabrik PT Atrasyu itu ada 3, yaitu di Bogor, Cikarang, dan Kopo. Selain itu, terdapat juga 3 supplier yang ada di Jawa Barat, yaitu di daerah Jatiwaringin, Bekasi Barat, dan Bandung. Pemilihan lokasi menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan observasi, dan faktor rating. Setelah dilakukan perhitungan, jadi kabupaten yang terpilih itu adalah Kabupaten Bogor, karena memiliki skor terbesar yaitu 74,73. Selanjutnya, penentuan jumlah mesin. Analisis desain sistem ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi proses produksi perusahaan secara menyeluruh. PT Atrasyu dalam membuat atau memproduksi Sequel Helper ini membutuhkan 2 jenis mesin, yaitu mesin milling dan mesin drilling yang masing-masing memiliki jumlah tertentu, yaitu mesin milling sebanyak 5 mesin dan mesin drilling sebanyak 2 mesin. Selain itu, PT Atrasyu juga membutuhkan meja inspeksi dan meja assembly. Ruangan yang dibutuhkan oleh PT Atrasyu juga beragam, seperti area REC, area GBBU, area GBBP, area warehouse, dan area shipping. Baik, selanjutnya untuk penentuan jumlah mesin. Penentuan jumlah mesin juga dilakukan dengan membuat BOM atau Bill of Material untuk menentukan part-part apa saja yang akan kita produksi dan mana saja yang kita akan ambil dari supplier supaya jumlah mesin yang kita gunakan adalah efektif. Berikut merupakan tabel dari Bill of Materialnya dari PT Atrasyu. Next. Lalu di sini juga untuk penentuan jumlah yang selanjutnya, di sini terdapat tabel routing sheet, data yang menunjukkan jumlah operasi yang dilakukan dalam rantai produksi, processing time setiap operasinya, seberapa efisien operasi tersebut, bahkan terdapat kemungkinan defect yang akan timbul pada proses produksi. Lalu di sini terdapat dari GBBU dan GBBP untuk material dari PT Atrasyu di sini ada body, hand tools, running handle, tempat duduk seat post dan tuas, dan GBBP-nya di sini ada material box, baut atau more. Lalu di sini untuk ada material handling transport equipment. Di sini material handling yang dipilih oleh PT Atrasyu adalah troli yang berdimensi 1,2 kali 0,75 kali 0,95 meter. Dengan kapasitas dalam trolinya adalah 400 kg. Lalu tabel di sini menjelaskan bahwa total dari berat material ini dikalikan produksi per unit dan dibagi 1000 untuk menjadi kilogram. Lalu selanjutnya di sini capacity of MHE, yaitu berikut merupakan tabel dari perhitungan stacking dari masing-masing part menggunakan software Stack Builder. Lalu dengan adanya stacking ini dapat diketahui bahwa jumlah maksimal tumpukan masing-masing part dalam unit. Baik, selanjutnya yaitu untuk unit load. Untuk unit load sendiri, kita menggunakan 2 faktor, yaitu faktor yang
dan 31. Dan untuk tabel di samping merupakan resume dari perhitungan unit load yang menggunakan perhitungan Gantt. Jadi kami menghitung dua bentuk Gantt, yang satu dengan unit load 1 dan yang satunya dengan unit load 31. Setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan jumlah total dari unit load 1 itu 1.256 dan unit load 31 itu sebesar 326. Dari hasil yang didapatkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa unit load yang terpilih yaitu dengan unit load 31 dengan total waktu yaitu 326 karena kita memilih waktu yang paling sedikit. Dan hal ini juga berarti dalam satu kali pengantaran menggunakan troli dapat memuat sampai 31 material. Boleh next. Dan ini merupakan initial layout dari PT Air Traciew sendiri, di mana kita akan melihat alur dari produk yang masuk mulai dari area GBBU dan GBBP sampai kemudian ke area warehouse dan shipping. Selanjutnya yaitu final layout. Nah, berikut ini merupakan final layout dari PT Air Traciew. Nah, pembuatan dari final layout sendiri ini menggunakan software WinQSB dengan beberapa metode. Dan metode yang terpilih yaitu after iteration tree then to department dengan total cost-nya 220.101.38. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dalam membuat suatu pabrik terdapat beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam membuatnya. Seperti melakukan survei terhadap tempat yang ingin dijadikan pabrik, lalu datanya kita olah dengan metode-metode tertentu, dan selanjutnya dapat menentukan jumlah mesin yang akan digunakan. Selain itu, dapat juga kita menentukan material handling transport equipment, capacity dari MHE-nya, dan unit load itu sendiri. Setelah semuanya telah ditentukan, kita dapat membuat final layout untuk pabrik, dan pabrik bisa langsung diimplementasikan atau didirikan. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.